Kesempatan untuk keselamatan telah datang kepada orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Dan kita harus bersukacita. Sebenarnya ini adalah waktu yang indah untuk hidup karena kita memiliki catatan dari Perjanjian Lama dan Baru yang mengungkapkan beberapa hal. Bukan semua bagian dari program Tuhan. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Alkitab adalah nafas Tuhan dan merupakan informasi terbaik yang kita miliki tentang kehidupan, kematian, dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, dan apa yang seharusnya kita lakukan selama kita ada di sini. Hari ini kita akan menjelajahi bab 3 dari surat Rasul Paulus kepada orang Efesus. Dan Pak Yohanes akan menjelaskan dimensi dari Injil dengan tema sekarang ini untuk semua orang. Saudara, Rasul Paulus sedang mengungkapkan doktrin yang indah tentang keselamatan dalam Yesus Kristus dalam suratnya kepada orang-orang di Efesus. Dan dia telah dengan jelas menunjukkan kepada orang-orang Efesus non-Yahudi apa yang telah Tuhan lakukan untuk mereka melalui Yesus Kristus di kayu salib dan melalui kebangkitannya. Nah, sekarang Paulus akan membuat ini menjadi lebih jelas dengan menekankan kebenaran besar bahwa keselamatan Tuhan, berkat besar ini, mencapai bukan hanya kepada beberapa orang, tetapi kepada semua orang. Ketika kita melihat Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana fokus utama adalah hubungan antara Tuhan dan Israel. Tetapi anugerahnya yang meluas kepada bangsa-bangsa lain, yang kita lihat dalam kitab nabi-nabi. Dengan kata lain, selalu menjadi rencana Tuhan untuk mencapai bangsa-bangsa lain, serta orang Yahudi untuk menjadi umatnya. Saudara, mari siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang ketiga. Kita akan mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini sedikit saya jelaskan ya. Ini sesuatu yang bisa dikatakan sebagai misteri, yaitu tujuan rahasia Tuhan terkait dengan keselamatan melalui Kristus. Tetapi dalam pengertian lain, misteri Kristus tidak lain adalah bahwa orang-orang non-Yahudi termasuk dalam tubuh Kristus, bukan hanya orang-orang Yahudi sejati. Ini adalah informasi baru bagi banyak orang Yahudi. Bahkan mereka yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, karena misteri ini tidak dijelaskan dengan jelas di dalam Perjanjian Lama. Orang-orang Yahudi dipisahkan dari orang-orang non-Yahudi dan bahkan tidak bisa beribadah di area yang sama. Bahkan para nabi Perjanjian Lama tidak selalu memahami dengan tepat apa yang mereka nubuatkan
ketika mereka meramalkan tentang Kristus dan bagaimana orang Yahudi dan non-Yahudi akan dikumpulkan menjadi satu. Dan Paulus memberitahu kita apa yang sudah kita pelajari dalam buku Kisah Para Rasul, bahwa Petrus adalah rasul yang pelayanannya terutama ditujukan kepada orang Yahudi, mereka yang termasuk dalam orang-orang yang disunat. Tetapi Paulus dikirim kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak begitu akrab dengan perjanjian Abraham atau hukum perjanjian lama. Nah, orang-orang non-Yahudi itu seperti cabang-cabang liar ya, kalau kita bisa gambarkan itu yang dicangkokkan ke batang pohon, di mana Israel sejati adalah pohon itu. Dan begitu orang-orang Yahudi yang percaya pada Injil dicangkokkan dengan lebih mudah karena mereka berasal dari batang yang asli gitu ya, stok yang asli itu. Mereka adalah Israel yang sejati. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Israel yang sejati bukanlah sama dengan Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias. Orang-orang tidak diselamatkan hanya karena lahir sebagai seorang Yahudi. Mereka diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, ayo kita sambung lagi ayat yang ke-7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ya, ini sangat kuat ya. Dan membutuhkan sedikit iman untuk memahami apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya dan memerintahkan untuk menjadi pelayan anugerah Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi. Mengapa Paulus dipilih untuk ini? Tidak ada alasan lain selain Tuhan memutuskan untuk memilihnya untuk tugas ini. Ya, haruslah diingat bahwa kita menjadi siapa itu anugerah Tuhan. Demikian juga orang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Demikian juga jika ada yang bisa berkhotbah, diberi kesempatan memimpin dimanapun, itu juga anugerah Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Nya, kita bisa meneruskan iman ini juga kepada generasi selanjutnya. Dan Paulus mengatakan bahwa ia menganggap dirinya sebagai yang paling rendah dari semua orang. Karena menyadari pada awalnya, kita ingat ya, Paulus adalah penganiaya jemaat Tuhan. Dan mungkin dianggap aneh ya, kok bisa penganiaya jemaat sekarang dipilih untuk menjadi pemberita Injil. Nah, ayat 11 mengatakan demikian, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan juga jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ya, harus diingat ya, Tuhan selalu ada. Dia nggak pernah pergi liburan gitu ya, healing gitu nggak pernah ya. Atau istirahat, minum kopi gitu ya. Kemudian dia tidak pernah juga memiliki pengganti untuk berbicara untuknya atau orang yang juru bicara, tidak pernah. Dia selalu siap mendengar. Dia bisa mendengar sejuta doa sekaligus. Dan dalam nama Yesus kita bisa langsung masuk ke ruang tahtanya dan berbicara langsung dengannya kapan saja. Dan bagian terbaiknya adalah kita tidak perlu takut. Kita bisa memiliki kepercayaan diri karena kita ada di dalam Kristus. Ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Yaitu karena
Saat itu ya orang-orang Kristen, orang yang percaya khawatir tentang Paulus ya, mengetahui bahwa dia berada dalam penjara dan menderita berbagai jenis kekurangan yang tidak diketahui. Mereka takut bahwa mungkin hal yang sama akan terjadi pada mereka. Tetapi Paulus memberi semangat kepada mereka. Jangan berkecil hati, karena saya baik-baik saja kok. Demikian juga kalian semua pasti baik-baik. Ayat 14, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, Paulus memiliki hati seorang gembala. Lebih memikirkan umatnya yang ada di Efesus daripada dirinya sendiri, yang saat itu sedang dipenjara. Dia tahu. Dia ingin umatnya tahu bahwa yang terburuk yang bisa dilakukan dunia yang tidak bersahabat dan tidak adil ini kepada kita tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan bahwa suatu hari nanti kita semua akan berbagi berkat yang kekal dalam kerajaan surga. Ya, ada kemungkinan bahwa keagungan yang belum terungkap akan mempesona kita sedemikian rupa sehingga kita bahkan tidak akan mengingat hal-hal buruk yang terjadi saat kita ada di tengah-tengah dunia ini. Dan mengetahui hal ini seharusnya ya mendorong kita ya untuk lebih mengenal Tuhan dan belajar dari Tuhan lebih banyak lagi. Ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Efesus pasal yang ketiga yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik sekarang ini untuk semua orang. Baiklah, sekarang mari kita beranjak kepada bagian tanya jawab. Pak Yohanes, surat Efesus adalah salah satu dari surat-surat kepada jemaat yang ada di Efesus, yaitu merupakan surat-surat penjara Paulus. Karena dia sedang dipenjara pada saat itu, dan hampir tampak seperti Paulus selalu dipenjara. Penjara mana dia berada? Apa yang telah dia lakukan hingga sering dipenjara, Pak Yohanes? Ya, Pak Oti, Paulus tidak hanya dipenjara, tetapi juga dipukuli, dilempari batu, serta menderita banyak hal selama pelayanan pemberitaan Injil. Surat Efesus, Kolose, Filipi, dan Filemon semuanya dikenal sebagai surat-surat penjara karena ditulis selama dia di penjara. Paulus dipenjara di Kaisaria antara tahun 57 sampai 59. Dan kemudian ada waktu lain, ya Paulus dipenjara di Roma antara tahun 60 sampai 62. Ini mungkin tempat dia menulis surat Efesus. Referensi lain dalam Alkitab menunjukkan Paulus juga pernah ada di penjara di Efesus. Ada juga waktu di Filipi ketika Paulus dipukuli dan dipenjara karena memberitakan Injil. Tetapi terjadi gempa bumi dan pintu-pintu terbuka serta belenggu di tangan dan kakinya terbuka atau lepas. Masih ingat ya? Ya. Dia bisa saja melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya. Dan itulah saat kepala penjara datang dengan gemetar dan bertanya kepada Paulus, apa yang harus aku lakukan supaya selamat? Ya. Jadi memang dia telah melalui banyak pengalaman seperti ini. Tetapi Tuhan selalu bersamanya setiap saat. Puji Tuhan. Sekarang sepertinya saya agak bingung, Pak Yohanes. Mengapa Tuhan memilih orang Yahudi, tetapi kemudian juga berpikir untuk memasukkan orang-orang non-Yahudi?
Mengapa pemisahan ini ada di sini, Pak Yohanes? Bukankah Tuhan bisa langsung menyelamatkan semua orang dan menghindari perbedaan ini? Ya, dari sudut pandang manusia, kita bisa bertanya pertanyaan seperti ini ya. Karena Tuhan adalah segala-galanya dan bisa melakukan apa saja yang Dia inginkan. Dan ini benar sampai batas tertentu. Tetapi ada hukum di sorga yang bahkan Tuhan tidak akan langgar. Dan kita tidak tahu apa itu. Kita tidak tahu apa yang Dia tahu. Bahkan kita sebenarnya tidak terlalu banyak yang kita tahu. Semuanya akan terungkap pada waktunya. Tetapi sementara kita harus berurusan dengan apa yang kita terima. Kita tahu bagaimana manusia jatuh karena pelanggaran Adam di Taman Eden. Namun kita juga tahu dari kitab Kejadian bahwa Tuhan merancang rencana di mana manusia yang jatuh bisa ditebus melalui keturunan wanita yang berarti itu adalah Kristus. Nah, untuk alasan-alasannya yang hanya diketahui oleh Tuhan yang Maha Tahu, Maha Melihat dan Maha Kuasa memilih untuk menyatakan kebenaran dan rencana kedatangan Mesias melalui garis keturunan Abraham. Ya, Dia menciptakan bangsa Ibrani dan memberikan hukum melalui Musa, dan untuk alasan-alasan tertentu Dia menetapkan bahwa orang Yahudi untuk menjadi penjaga hukumnya sampai pada kegenapan waktu saat Kristus akan datang. Tuhan memilih orang Yahudi untuk pertama kali membawa namanya, hukumnya, dan kemuliaannya. Tujuannya adalah agar mereka menyebarkan firman kepada dunia sekitar dan menunjukkan kepada semua orang indahnya hidup di bawah pemerintahan Tuhan. Tuhan selalu memiliki pikiran bahwa kemuliaannya akan menyebar ke seluruh dunia. Tetapi Tuhan memulai dari Israel. Dia bisa saja memilih salah satu dari bangsa atau kelompok orang lain. Dia bisa memilih orang Filistin. Dia bisa memilih orang Eskimo. Dan berakhir dengan orang Swedia mungkin, orang Mongolia. Tetapi Dia memilih orang Yahudi. Alkitab tidak memberi tahu apa alasannya. Dan Tuhan tidak berhutang penjelasan kepada kita. Tuhan memiliki rencana kedaulatannya. Dan Tuhan tidak selalu memuaskan rasa ingin tahu manusia. Jika Dia akan menyelamatkan umat manusia melalui Kristus disalib, Dia harus mulai dari suatu tempat. Selalu ada tempat untuk memulai. Jadi, Tuhan memiliki rencana penebusan untuk seluruh umat manusia, dan Dia memulai rencana ini di tempat yang Dia anggap terbaik. Dan menjalankan rencananya selama ribuan tahun. Dan masih mengerjakan rencana itu sampai saat ini. Pada suatu titik, rencana itu akan selesai. Belum selesai sampai sekarang ya, tetapi kesempatan untuk keselamatan telah datang kepada baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Dan kita harus bersyukur untuk hal itu. Sebenarnya ini adalah waktu yang indah untuk hidup karena kita memiliki catatan dari Perjanjian Lama dan Baru yang mengungkapkan beberapa hal penting. Bukan semua yaitu apa yang menjadi program Tuhan. Puji Tuhan untuk semuanya itu. Lalu, apakah Tuhan menggunakan rencana B? Begitu katakanlah, di sini untuk mewujudkan rencana keselamatan. Nah, jika tadi Bapak katakan dengan rencana A adalah untuk orang Yahudi menerima Mesias dan menginjili dunia, dan rencana B adalah jika mereka gagal, orang-orang non-Yahudi akan mengambil alih. Itu memang tampaknya cara yang terjadi ya. Ingat ya, kisah perumpamaan Yesus tentang semua orang yang diundang ke pestanya. Orang-orang pertama yang diundang memberikan berbagai alasan yang sepertinya dibuat-buat begitu ya. Sehingga undangan itu diberikan kepada orang-orang yang ada di jalanan. Mereka semua dibawa, ada yang miskin, orang buta, lumpuh, semua dibawa. Dan makna dari ini tampaknya adalah orang Yahudi dipanggil pertama. Tetapi jika mereka tidak mau mengikuti program Tuhan, orang-orang non-Yahudi akan melakukannya. Nah, kejutannya bahwa dalam surat Efesus kita membaca bahwa Tuhan telah menetapkan sejak kekekalan dan merencanakan sebelum penciptaan dunia bahwa semua bangsa akan dimasukkan dalam undangan besar ini. Bangsa-bangsa akan datang ke rumah Allah Yakub dan belajar untuk berjalan di jalannya.
dan belajar hukum Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tidak menggunakan rencana B ya. Sebaliknya kita mengetahui bahwa Dia telah mengetahui rencana A sejak awal. Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa tidak memerlukan rencana B. Dia tidak khawatir ya tentang apa yang mungkin terjadi jika tidak perlu khawatir dia. Dia telah tahu segala sesuatu jauh sebelum itu terjadi dan membuat segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendaknya. Berikut Pak Yones kita perhatikan, sejak gereja hadir, yang berisi orang percaya dari latar belakang Yahudi dan non-Yahudi, dan karena itu bersifat global. Apakah gereja mengambil alih tempat Israel? Nah, Pak Oti, ini bisa dijawab iya dan tidak, tergantung pada sudut pandang kita. Beberapa orang percaya bahwa Israel masih menjadi pusat segala yang dilakukan Tuhan, dan bahwa gereja hanyalah opsi kedua, dan bahwa Israel masih merupakan umat Tuhan dan tidak bisa melakukan kesalahan. Pandangan itu tidak sepenuhnya benar ya. Meskipun Tuhan memiliki rencana untuk Israel dan untuk pemulihannya, hari itu belum tiba. Orang-orang Israel membutuhkan pertobatan dan iman yang sama seperti semua orang. Dan gereja bukanlah opsi kedua, tidak muncul secara kebetulan. Tuhan sangat tertarik pada gereja dan menggunakan gereja untuk memberitakan Injil dan mengumpulkan semakin banyak orang dalam kerajaannya. Ada orang lain yang percaya bahwa karena orang Yahudi sebagian besar menolak Yesus sebagai Mesias gitu ya, maka semua janji dan berkat yang diberikan kepada Israel telah diberikan kepada gereja. Ini juga tidak sepenuhnya benar, karena ada nubuat yang diberikan dalam Perjanjian Lama yang jelas ditujukan hanya untuk Israel dan tidak berlaku bagi orang lain. Misalnya, tahta Raja Daud yang akan kekal selamanya. Itu nggak diberikan kepada siapa? Ya kepada keturunan Daud. Selanjutnya, semua nabi menyampaikan bahwa Tuhan masih memiliki tempat di hatinya untuk orang Yahudi dan berencana untuk memulihkan bangsa tersebut dan menggunakannya dengan kuat di masa depan. Bahkan Rasul Paulus merasa sangat sedih atas bangsa Israel dan berdoa untuk keselamatan mereka. Kita perhatikan ya, ada Roma pasal 9-11. Kita melihat bagaimana janji keselamatan dalam Perjanjian Lama dipenuhi oleh Israel, namun Israel memenuhi janji-janji itu adalah bagian dari gereja awal. Banyak pada waktu itu orang-orang Israel juga percaya kepada Tuhan. Tuhan masih peduli tentang keturunan Abraham dan juga orang-orang non-Yahudi. Masih ada orang lain yang berpikir bahwa Israel telah sepenuhnya gagal. Dan oleh sebab itu, orang Yahudi tidak dapat ditebus. Ini juga tidak bisa benar. Ya, karena banyak orang Yahudi yang datang kepada Kristus dan melakukan pekerjaan besar dalam menginjili orang-orang yang tersesat. Dan pertimbangan ini, jika Anda sebagai orang Kristen, ya, telah menghabiskan seluruh hidup Anda membenci orang Yahudi, apa yang akan Anda katakan kepada Tuhan di kursi pengadilan? Ketika banyak orang Yahudi yang percaya datang dan berdiri di samping Anda, ayo katakan apa? Kenyataannya adalah bahwa semua orang adalah tergolong orang yang paling buruk. Kita semua telah melawan Tuhan. Tidak ada dari kita yang memiliki sesuatu yang Tuhan butuhkan. Dan jika kita mau dibenarkan, maka kita harus melakukannya dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kita harus bertobat dan dengan rendah hati menerima anaknya sebagai Mesias. Dan jika kita melakukannya, kita sebagai orang non-Yahudi adalah ahli waris bersama dengan para penganut sejati dari Israel. Tuhan memberkati keduanya dan menganggap semua penganut memiliki kedudukan yang sama di gereja. Baik, gereja apa yang dia bicarakan di sini Pak Yones? Apakah itu denominasi tertentu? Nah, ada perbedaan antara ketika kita berbicara tentang gereja secara umum dan ketika kita berbicara tentang gereja secara individu. Dalam bahasa Inggris, kata gereja biasanya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar ketika berbicara tentang gereja secara umum. Dan ketika kita berbicara tentang satu gereja secara individu, hurufnya kecil. Surat-surat ini ditulis untuk gereja-gereja lokal. Tetapi ketika Paulus
berbicara tentang gereja yang secara langsung berhubungan dengan misteri yang dikenal melalui wahyu, itu berarti gereja universal yang terdiri dari semua orang yang telah diselamatkan di sepanjang sejarah. Ini bukan satu denominasi atau institusi tertentu, dan bahkan bukan satu gereja atau kelompok individu. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Berikut kita akan melihat rangkuman dari kitab Efesus pasal yang ketiga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari Efesus pasal 3 dan tema kita hari ini adalah sekarang ini untuk semua orang. Misteri Kristus adalah bahwa Tuhan telah mengirim putra kesayangannya ke dunia untuk mati di salib bagi para pendosa dan membangkitkannya kembali. Dan bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Siapapun yang percaya, dan itu berarti apakah mereka adalah orang Yahudi, non-Yahudi, mungkin pengedar narkoba, pencuri kuda, pelacur, pembunuh, atau politisi, siapapun. Orang Afrika, Asia, Eropa, semua orang dari Oseania, Amerika, dan bahkan Antartika. Setiap orang memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Karena non-Yahudi termasuk dalam rencana keselamatan Tuhan menjadi ahli waris bersama dengan Israel. Dalam dunia yang sedang dihancurkan oleh kebencian, rasisme, kehancuran karena narkoba, perang, dan sihir, Yesus mengundang kita untuk menerima anugerah dan keselamatan yang luar biasa ini. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.